Halo guys, how's life? Great, excellent, yay. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bro Wahyu ingin tanya, sebenarnya pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak menghalu gitu ya? Ada sesuatu yang nggak ada tapi berharap untuk ada. Atau mungkin teman-teman pernah merasakan yang namanya membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok orang lain lebih enak ya? Andai saja saya punya mobil, pasti saya nggak akan kehujanan. Andai saja saya punya banyak uang, pasti saya akan membeli baju baru. Nah, sebenarnya untuk dalam bahasa Inggris, apa sih materi yang tepat untuk membahas pengandaian tersebut, teman-teman? Jadi, materi yang tepat untuk menjelaskan mengenai pengandaian dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai conditional sentence. Jadi teman-teman, untuk conditional sentence itu adalah tipe kalimat yang memang digunakan untuk mengandai-ngandai. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan di sini untuk rumus yang pertama, if-nya kebetulan berada di tengah dua kalimat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen if-nya ini pindah ke depan kalimat, boleh banget ya. Jadi kalau misalkan if-nya di sini pindah ke depan, maka ya tinggal pindah aja. Tetapi if di sini harus tetap digabungkan dengan kalimat ya, yang you have a lot of money ya. Oke teman-teman, jadi untuk pemindahan if di depan ini, walaupun if-nya sudah pindah ke depan, tetapi tidak ada perubahan makna ya. Maknanya tetap sama seperti yang contoh pertama, hanya saja lokasinya dipindah gitu aja. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa conditional tipe 0 ini adalah suatu pengandaian, di mana pengandaian ini sudah menjadi suatu kebenaran umum. Jadi nggak mungkin bisa dielak lagi. Kalau misalkan kamu punya banyak uang, kamu bahagia. Siapa sih nggak mau uang? Oke, kemudian kita akan lanjut ke tipe yang pertama. Nah, ini tipe yang pertama, teman-teman, sangat berbeda dengan tipe 0. Kalau tipe pertama, kondisi kalau misalkan kondisi itu tercapai atau dilakukan di masa sekarang, maka kejadian atau kondisi lain akan terjadi di masa lampau. Oke, untuk rumusnya di sini teman-teman ada simple future, if, kemudian simple present. Dan seperti yang Bro Wahyu tadi bilang, bahwasanya untuk tipe kalimat ini terserah ya teman-teman mau pakai kalimat verbal atau nominal, tidak ada aturan khusus. Untuk contohnya, I will build the house if I have a lot of money. Ini adalah kondisinya teman-teman. Kondisinya di masa sekarang. Jika saya punya banyak uang sekarang, maka nantinya saya akan membangun rumah. Ya, jadi kalau misalkan sesuatu itu terpenuhi sekarang, terpenuhi ini uangnya ya, punya banyak uang terpenuhi sekarang, maka kejadian kedua ini akan terjadi di masa lampau. Sebabnya sekarang terpenuhi, akibatnya pasti terjadi di masa depan. Oke, untuk kemudian contoh yang kedua teman-teman, misalkan jika saya mendapatkan hukuman karena kamu, saya akan membencimu selamanya. Takut ya. If I get the punishment because of you, I will hate you forever. Jadi kalau misalkan saya dapat hukuman sekarang, kalau misalkan saya dapat hukuman, nantinya saya akan membencimu selamanya. If I get punishment because of you, karena kamu, I will hate you forever. Jadi kondisinya terpenuhi sekarang, maka nantinya dampaknya akan seperti ini. I will hate you forever. Nah, ini adalah contoh dari conditional tipe 1 ya teman-teman. Sama seperti yang tadi Bro Wahyu bilang, bahwasanya if di sini boleh ya diletakkan di tengah kalimat atau di depan kalimat ya. Dimana if ini walaupun letaknya di akhir, walaupun letaknya di tengah, walaupun letaknya di depan, if di sini teman-teman harus digabungkan dengan
simple present. Jadi nggak mungkin if ini digabungkan dengan simple future. If simple future itu nggak boleh. Jadi if di sini harus digabungkan dengan simple present. Walaupun if-nya letaknya dipindah, tapi harus tetap digabungkan dengan simple present. Jadi kalau ini diubah di rumus kedua, untuk arti tidak ada yang berbeda ya teman-teman, artinya masih sama, cuman untuk lokasinya saja yang diubah. Kemudian if ini harus tetap melekat di simple present. Oke teman-teman, saya rasa itu saja untuk materi kita hari ini. Saya rasa mudah ya untuk penggunaan dari conditional sentence ini, terutama di tipe 0 dan tipe yang pertama. Dan Bro Wahyu ingin memberikan challenge seperti biasanya ya. Kalau misalkan Bro Wahyu punya kalimat seperti ini, kira-kira gimana ya cara mentransfernya dalam bahasa Inggris, terutama berdasarkan rumus conditional sentence ya teman-teman. Oke, I guess that's all for today. Thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe and comment below. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kamu untuk belajar bersama di sini ya. Thank you.